wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Buria di Buria Edu Channel. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Buria akan membahas materi tentang virus. Pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan materi virus. Terlebih lagi sekarang kita sedang berada pada pandemi virus COVID-19. Nah, jadi agar kalian lebih mengetahui lebih dalam tentang bagaimana ciri dari virus, lalu bagaimana reproduksi dan juga penularan virus, silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menonton ya, enjoy! Ya, baik. Jadi, yang kita bahas pada materi virus ini meliputi 5 subtopik, yaitu yang pertama tentang ciri umum, klasifikasi, cara replikasi atau berkembang biak, cara pencegahan tertularnya penyakit yang disebabkan oleh virus, dan yang kelima adalah peranan virus bagi kehidupan. Kita mulai dari ciri umumnya terlebih dahulu ya. Ciri umum. Ciri umum virus itu diantara lainnya yang pertama adalah berukuran mikroskopis. Jadi virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu tidak heran dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada masyarakat yang percaya tapi ada juga yang tidak percaya. Karena apa? Karena virus memang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Tapi karena kalian sudah mempelajari ilmu biologi, maka kalian harus mempercayai bahwa virus itu nyata. Nah, dia nyata. Kenapa tidak terlihat? Karena memang ukurannya adalah mikroskopis. Nah, yang kedua, ciri virus adalah parasit obligat intraseluler. Wah, apa ya itu ya? Parasit itu artinya dia benar-benar merugikan inang. Jadi dia parasit terhadap sel inang. Parasit obligat itu murni dia parasit. Kalau tidak ada inang, maka dia tidak bisa hidup. Nah, intraseluler itu artinya dia menginfeksi sel. Jadi virus ini dapat hidup apabila dia memparasiti sel inangnya. Nah, kalau dia tidak memparasiti sel inangnya, maka virus itu tidak bisa berkembang biak dan tidak hidup seperti itu. Nah, sehingga virus dikatakan juga sebagai makhluk peralihan. Karena apa? Karena virus itu mempunyai ciri seperti makhluk hidup dan juga mempunyai ciri seperti makhluk tak hidup. Virus dikatakan memiliki ciri seperti makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi. Nah, tapi reproduksi virus ini hanya dapat terjadi apabila virus berada di dalam tubuh sel inangnya. Nah, tapi virus juga dikatakan sebagai makhluk tak hidup. Karena apa? Karena virus bisa dikristalkan. Dalam artian begini ya, jadi virus kalau berada di dalam tubuh sel inang yang diparasiti, dia bisa bereproduksi dan memiliki ciri seperti makhluk hidup. Tapi apabila virus ini berada di udara atau tidak sedang berada di dalam tubuh makhluk hidup, dia itu hanya berupa seperti kristal, partikel yang sangat kecil, yang bisa dibilang seperti debu yang sangat kecil. Nah, jadi dia bisa dikristalkan. Jadi dia kalau di luar tubuh makhluk hidup, di udara, dia itu bukan makhluk hidup karena hanya berupa kristal. Nah, kemudian virus itu merupakan partikel, bukan sel. Padahal makhluk hidup itu kan komponen penyusun terkecilnya adalah sel. Nah, tapi virus itu bukan sel sehingga dia dikatakan aseluler. A itu artinya tidak, seluler itu bukan sel. Kenapa virus dikatakan aseluler? Karena yang pertama,
virus tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki inti sel, dan tidak memiliki organel-organel sel. Nah, jadi virus ini hanya memiliki materi genetik saja. Sehingga untuk reproduksi selnya dia harus berada di dalam sel inang untuk membajak organel, sitoplasma dan materi dan inti sel dari inang itu. Nah, jadi dia itu bukan sel karena tidak memiliki inti sel, sitoplasma dan organel. Gitu ya. Oke, setelah tadi kalian pelajari ciri virus, selanjutnya kita akan membahas virus itu tersusun dari apa. Nah, secara umum komponen utama penyusun virus adalah dua, yaitu asam nukleat atau materi genetik dan juga kapsid. Nah, asam nukleat dari virus ini berbeda dengan asam nukleat makhluk hidup lainnya. Karena apa? Apabila makhluk hidup lainnya, masa asam nukleat atau materi genetiknya itu terdiri dari DNA dan RNA. Tapi kalau virus, asam nukleatnya hanya berupa DNA atau RNA saja. Jadi salah satu. Nah, sedangkan kapsid adalah selubung protein yang menyusun, yang menutup atau yang melindungi asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Jadi asam nukleat ini dilapisi dan dilindungi oleh selubung protein yang dinamakan kapsid. Selain asam nukleat dan kapsid, virus juga tersusun dari beberapa bagian yang tidak dimiliki oleh semua jenis virus. Nah, jadi kalau asam nukleat dan kapsid itu semua jenis virus pasti memiliki, tapi ada beberapa virus yang memiliki bagian tambahan. Seperti apa? Seperti sampul atau envelope adalah lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki host space. Jadi selain dilindungi oleh kapsid, bagian luarnya dilindungi lagi oleh sampul atau envelope. Jadi lapisan tambahan di luar kapsid. Selain itu juga ada selubung ekor, ada papan dasar atau base plate, yaitu tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat adsorpsi. Adsorpsi itu saat menginfeksi inangnya. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk-bentuk virus? Jadi, bentuk virus itu macamnya ada 4. Yang pertama adalah virus yang berbentuk bulat. Contohnya adalah virus influenza, virus rabies, dan HIV. Nah, COVID-19 ini adalah tergolong ke dalam virus influenza, sehingga COVID-19 ini juga memiliki bentuk bulat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berbentuk silindris. Nah, virus yang memiliki bentuk silindris ini adalah contohnya TMV, kepanjangan dari tobacco mosaic virus atau virus yang menyerang tanaman tembakau. Jadi virus itu tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang hewan dan tumbuhan. Salah satunya virus TMV ini dia menyerang tanaman tembakau. Nah, apakah virus yang menyerang tanaman tembakau bisa menyerang manusia? Jawabannya tidak. Jadi infeksi virus itu bersifat spesifik. Kemudian yang ketiga adalah virus yang berbentuk polihedris atau polihedral. Nah, jadi dia bentuknya polihedral kayak segi 6. Contohnya adalah adenovirus. Dan yang keempat adalah virus yang berbentuk kompleks. Kompleks di sini bagian tubuh virusnya sangat lengkap, mulai dari kepala, leher, kapsid, serabut ekor, selubung ekor, dan papan dasar. Contohnya adalah bakteriofag. Nah, bakteriofag ini apa? Bakteriofag adalah virus
yang menyerang bakteri. Nah, berarti di sini virus tidak hanya menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan, tapi ada juga virus yang menyerang bakteri. Oke, bahasan selanjutnya setelah tadi kalian memahami ciri-ciri virus, sekarang kita akan mempelajari klasifikasi atau penggolongan virus. Nah, macam-macam virus atau klasifikasi virus dapat digolongkan menjadi berbagai macam aturan. Yang pertama adalah aturan ICTV. Aturan ICTV ini adalah aturan taksonomi dari virus. Jadi, klasifikasi virus ini tidak mengikuti klasifikasi binomial nomenklatur yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Jadi, memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu klasifikasinya hanya terdiri dari 4 takson, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Lalu, nama ordo diberi akhiran virales, dan famili diberi akhiran viridae, dan genus diberi akhiran virus. Penamaan spesies menggunakan bahasa Inggris dan kata terakhirnya ditambahkan dengan virus. Nah, jadi ini ya bagaimana cara memberi aturan penamaan pada virus. Seperti yang kita tahu, virus kan baru ditemukan, kayak COVID-19 virus. Itu adalah virus yang baru ditemukan di tahun 2019. Sehingga dia penamaannya adalah coronavirus 19. Nah, jadi coronavirus 19 yaitu virus corona yang ditemukan di tahun 2019. Nah, kemudian setelah kita bahas bagaimana cara pemberi nama virus, kita juga bisa menggolongkan virus berdasarkan asam nukleatnya. Seperti yang tadi Bu Ria sampaikan bahwa virus ini hanya memiliki satu macam asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Nah, virus yang memiliki asam nukleat berupa DNA dinamakan deoksiribovirus. Contoh deoksiribovirus adalah adenovirus, bakteriofag, measles virus, hepatitis virus, dan papilloma virus. Sedangkan virus yang memiliki RNA, asam nukleat berupa RNA, itu adalah ribovirus. Ribovirus terdiri dari berbagai macam contoh, yaitu TMV atau tobacco mosaic virus, kemudian ada HIV, dan ada SARS, lalu ada rabies, dan ada H5N1. Nah, kalau COVID-19 kira-kira terdiri dari ribovirus atau deoksiribovirus ya? Ayo. COVID-19 Nah, kalau COVID-19 ini tergolong dalam ribovirus. Jadi COVID-19 ini adalah virus yang materi genetik atau asam nukleatnya berupa RNA. Oke. Nah, sekarang klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya sampul atau envelope. Ada virus yang bersampul atau memiliki envelope seperti papillomavirus, herpes virus, dan HIV. Tapi ada juga virus yang tidak bersampul atau virus telanjang. Nah, virus telanjang ini contohnya adalah adenovirus, papovavirus, parvovirus, dan reovirus. Nah, sedangkan
COVID-19 tergolong ke dalam virus yang memiliki sampul atau virus bersampul. Ya, jadi kalau COVID-19 masuk ke dalam virus bersampul. Jangan lupa like dan subscribe.